Malam adalah waktu di mana manusia seharusnya beristirahat. Tapi tahukah kalian, justru di balik sunyinya malam, ada rahasia yang tak pernah bisa kita pahami. Malam itu, sekelompok pemuda duduk bersama. Tertawa, bercanda, seakan tak ada yang salah. Namun, perlahan, suasana berubah. Ada tatapan kosong, bisikan samar, dan senyum kaku yang tak wajar. Hingga akhirnya, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Bahwa salah satu dari mereka bukanlah manusia. Malam itu, langit desa terlihat kelam. Bulan sabit yang biasanya menyinari pekarangan hanya tampak samar, tertutup kabut tipis yang turun perlahan dari perbukitan. Suara jangkrik bersahut-sahutan, sesekali terdengar lolongan anjing dari arah jauh. Angin membawa aroma tanah basah, sisa hujan sore yang masih melekat di jalan setapak berlapis lumpur. Di sebuah rumah kayu tua di ujung desa, sekelompok pemuda duduk melingkar di teras. Lampu minyak sederhana menyala redup, goyang tertiup angin. Kopi hitam dan gorengan seadanya tersaji di atas nampan, menjadi teman obrolan yang awalnya penuh tawa. Di antara mereka ada Raka, pemuda desa berusia 24 tahun. Sejak awal, hatinya terasa tidak tenang. Ada gelombang resah yang sulit ia jelaskan. Dadanya sesak, seakan ada beban yang menekan kuat. Bahkan beberapa kali ia merasa ada mata tak kasat mata yang mengawasi dari kegelapan pekarangan. Entah kenapa, malam itu aku ingin menangis. Ada rasa takut yang menekan, tapi air mataku tertahan. Aku mencoba tersenyum, ikut bercanda dengan mereka, tapi hatiku terus bergetar. Seolah-olah, sesuatu sedang menunggu. Raka. Awalnya ia pikir hanya firasat buruk. Namun malam itu, firasat itu perlahan berubah jadi kenyataan. Obrolan santai perlahan berubah menjadi hening. Suasana yang semula riuh oleh tawa mendadak seperti membeku. Raka mulai memperhatikan teman-temannya satu persatu. Ada hal-hal kecil yang membuat bulu kuduknya meremang. Seorang temannya menatap kosong ke arah kebun gelap di seberang jalan. Matanya terbuka lebar, tapi tak berkedip, seolah melihat sesuatu yang tidak tampak oleh yang lain. Yang lain tiba-tiba tubuhnya kaku. Tangannya masih memegang gelas kopi, tapi jari-jarinya gemetar hebat, seolah menahan sesuatu. Dari arah belakang rumah, samar-samar terdengar bisikan. Suaranya lirih, seperti doa yang terbalik, kacau, dan sulit dimengerti. Hawa dingin merayap naik dari kaki ke kepala Raka. Ia menunduk, menempelkan telapak tangan ke lutut, mencoba menenangkan diri dengan membaca istighfar. Pesan almarhum ayahnya kembali terngiang. Kalau kau merasa takut di malam hari, jangan diam. Ingat Allah, sebut namanya. Jangan beri ruang pada setan untuk masuk. Namun semakin ia berzikir dalam hati, semakin jelas kejanggalan itu terasa. Nafas teman-temannya terdengar berat, tersengal, seperti orang yang sedang menahan tangis. Bola mata mereka memerah, seakan habis menangis lama, tapi wajah tetap kaku. Bahkan, Raka sempat mendengar suara gigi bergemeletuk, padahal tak ada satupun yang berbicara. Ia menoleh ke kiri, ke arah seorang pemuda yang sejak tadi duduk paling tenang. Saat itulah jantungnya seolah berhenti berdetak. Pemuda itu, yang seharusnya ikut bercanda, ternyata hanya duduk diam. Wajahnya pucat pasi, hampir tanpa warna. Matanya terbuka lebar, membeku tanpa kedipan. Bibirnya tersenyum tipis, kaku, seperti dipaksa. Dan yang paling membuat darah Raka membeku, dada pemuda itu sama sekali tidak bergerak. Ia tidak bernapas. Lampu minyak bergoyang diterpa angin, cahayanya menari di dinding kayu. Semua bayangan bergerak, kecuali satu. Bayangan sosok itu tetap diam, tak mengikuti tubuhnya. Raka menggenggam lututnya erat-erat. Air matanya hampir pecah, tapi rasa takut yang menekan membuatnya tak mampu bersuara. Astagfirullah, malam itu aku sadar, ada yang salah. Sangat salah. Jantungku berdegup kencang, tapi tubuhku seolah membeku. Aku ingin lari, ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Tanganku basah oleh keringat, menggigil meski angin malam tak sedingin ini. Aku kembali menatap pemuda di sampingku itu, yang seharusnya manusia. Tapi semakin lama aku perhatikan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Dada dan perutnya sama sekali tidak bergerak. Tak ada tarikan napas, tak ada hembusan. Seperti patung yang diberi kulit manusia. Matanya, oh,
Matanya itu terbuka lebar, tapi pandangannya kosong, menembus ruang tanpa arah. Bukan tatapan orang hidup. Senyum tipis di bibirnya membuatku hampir muntah. Itu bukan senyum bahagia. Itu senyum yang kaku, dingin, seperti terpatri di wajah mayat. Aku mencoba menenangkan diriku dengan berbisik dalam hati. La haula wala quwata illa billah, ini pasti hanya perasaanku. Tapi firasatku berkata sebaliknya. Lampu minyak di tengah lingkaran kembali bergoyang. Bayangan tubuh kami menari-nari di dinding kayu, bergerak sesuai setiap gerakan kecil. Tapi bayangan pemuda itu tidak ikut bergerak. Ia tetap diam, tegak lurus di dinding, meskipun tubuhnya goyah tertiup angin. Aku teringat cerita almarhum kakekku tentang makhluk penunggu desa. Katanya, ada jin yang suka menyerupai manusia, bahkan bisa duduk bersama kita tanpa ada yang menyadari, hingga kau perhatikan bahwa ia tidak bernapas. Bulu kuduku merinding. Aku ingin menoleh pada teman lain, memberi isyarat, tapi tak ada satupun yang berani bicara. Semua hanya saling melirik dengan wajah pucat, seakan kami semua menyadari hal yang sama. Tiba-tiba, senyum pemuda itu melebar, perlahan, hingga bibirnya tampak terlalu panjang, hampir menyentuh pipi. Suara aneh keluar dari tenggorokannya, bukan tawa, bukan bicara, melainkan desis panjang, bercampur bisikan samar. Hahaha, kalian melihatku. Seketika tubuhku lemas. Aku memeluk lutut, menunduk, berusaha menutup telinga. Tapi bisikan itu tidak berhenti, bahkan semakin dekat, seolah langsung menyusup ke dalam kepalaku. Di detik itu aku sadar. Yang duduk bersama kami bukan lagi manusia. Suasana lingkaran itu pecah. Salah satu temanku, Doni, tiba-tiba berteriak lirih sambil menunjuk ke arah sosok itu. Suaranya parau, gemetar, itu bukan dia. Detik itu juga, udara seperti berhenti. Semua mata tertuju pada pemuda yang masih duduk dengan senyum kaku. Wajah-wajah pucat, napas tersengal, sorot mata penuh teror. Aku bisa merasakan tubuhku sendiri bergetar hebat. Jari-jariku mencengkeram lutut hingga nyaris tak terasa darah mengalir. Salah satu dari kami, Arif, refleks membaca ayat kursi dengan terbata-bata. Suaranya serak, lidahnya kaku, tapi setiap kata terdengar bagai tamparan di tengah keheningan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Namun semakin keras ia membaca, semakin aneh pula suara sosok itu terdengar. Dari bibirnya yang tersenyum, keluar desisan panjang, bercampur dengan bisikan yang tak bisa ditangkap maknanya. Seperti doa, tapi dibalikan, kacau, menusuk telinga. Aku ingin ikut membaca doa, tapi mulutku terkunci. Yang bisa kulakukan hanyalah melafazkan zikir dalam hati. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma inni a'udzu bika minasy syaithanir rajim. Tiba-tiba, Rian, temanku yang duduk paling dekat dengan sosok itu, jatuh terduduk ke belakang. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak, tubuhnya bergetar hebat. Ia berusaha merangkak menjauh sambil terbata-bata. Dia, matanya, kosong, rak. Lampu minyak bergoyang makin kencang, cahayanya menari liar. Bayangan di dinding berputar-putar, saling menimpa, tapi lagi-lagi, bayangan sosok itu tetap diam, lurus, tak bergerak sedikit pun. Panik mulai melanda. Ada yang langsung lari ke pekarangan, terjatuh, lalu bangkit lagi sambil menjerit. Ada yang menutup wajah dengan tangan, menangis ketakutan. Aku sendiri hanya bisa memeluk lutut, tubuhku gemetar hebat, keringat dingin mengalir deras dari pelipis. Aku menunduk, mencoba sekuat tenaga mengumpulkan doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan saat aku memberanikan diri menoleh sekali lagi, senyum sosok itu sudah lebih lebar, matanya yang kosong kini menatap lurus ke arahku. Detak jantungku berhenti sekejap. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya bisikan lirih. Astagfirullahalazim. Malam itu, aku tahu, kami semua sudah dikepung oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Tiba-tiba, plak. Lampu minyak di tengah lingkaran padam, terhempas oleh hembusan angin yang entah dari mana datangnya. Seketika, dunia seolah lenyap dalam kegelapan. Aku hanya bisa mendengar, bukan melihat. Napas teman-temanku, berat, tersengal, sebagian seperti menangis tertahan.
Suara gesekan kaki di lantai kayu, terburu-buru, kacau, saling bertabrakan. Dan, bisikan. Semakin jelas, semakin dekat, seperti ada di samping telinga. Rak, a. Rak, a. Aku menutup telingaku erat-erat, tapi suara itu tetap menembus, merayap masuk ke dalam kepala. Panik, aku membungkuk, kening menempel di lutut, berusaha keras melawan ketakutan dengan zikir. Subhanallah, Subhanallah, La ilaha illallah. Namun semakin aku berzikir, semakin kuat pula bisikan itu. Kini bukan hanya satu suara, melainkan banyak, saling tindih, seperti puluhan orang berbisik bersamaan. Ada yang lirih, ada yang mendesis, ada pula yang tertawa kecil dengan nada menakutkan. Aku ingin menangis, tapi tubuhku kaku. Air mata akhirnya pecah juga, mengalir panas di pipiku, bercampur dengan keringat dingin. Di tengah kegelapan itu, tiba-tiba ku dengar suara kayu berderit. Seperti ada yang berjalan pelan mengelilingi kami. Langkahnya lambat, berat, tapi jelas, kerak, kerak, kerak. Aku mencoba meraba-raba tanah mencari korek api, tanganku gemetar hebat. Detak jantungku berdentum di telinga, keras, hampir menenggelamkan semua suara lain. Tepat saat aku hampir menyerah, seseorang, entah siapa, berhasil menyalakan korek api kecil. Seberkas cahaya oranye menembus kegelapan. Dan, sosok itu sudah tidak ada. Kursi kayu tempat ia duduk kosong. Hanya tersisa bekas dudukan yang masih hangat, dan, bau. Bau anyir menusuk hidung, bercampur aroma bunga melati layu. Semua terdiam. Tak ada yang berani bicara. Hanya suara tangis pelan dan napas berat yang memenuhi malam. Aku menoleh ke kanan, ke kiri, memastikan bahwa aku tidak berhalusinasi. Tapi jelas, kami semua menyadari hal yang sama. Sosok yang bukan manusia itu hilang begitu saja, meninggalkan tanda-tanda keberadaannya. Malam itu tidak berlanjut. Lingkaran kami bubar dalam ketakutan. Satu persatu memilih pulang. Sebagian masih menangis, sebagian lain hanya terdiam membeku. Aku sendiri berjalan pulang dengan kaki lemas, kepala menunduk, mulut terus berzikir. Namun dalam hati, pertanyaan besar terus menghantui. Kalau dia bukan manusia, lalu apa yang sebenarnya duduk di antara kami? Sejak malam itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Setiap kali aku duduk dalam keramaian, entah bersama teman atau keluarga, aku selalu bertanya dalam hati. Benarkah semua yang ada di hadapanku ini manusia? Rasa takut itu tidak hilang begitu saja. Kadang, ketika aku berjalan sendirian melewati jalan desa yang sepi, aroma melati tiba-tiba menyusup, membuat bulu kuduku berdiri. Kadang, ketika aku berkumpul kembali dengan teman-teman, bayangan tentang senyum kaku itu muncul lagi di kepalaku, menghantui. Beberapa orang di desa berbisik-bisik soal kejadian malam itu. Ada yang percaya bahwa sosok itu adalah arwah penasaran, korban dari ritual pesugihan lama yang konon masih berlangsung di pelosok desa. Ada pula yang yakin itu adalah jin kafir yang menyamar, menyesatkan manusia dengan menampakkan wujud semu. Sementara aku hanya bisa berkata, wallahu alam. Hanya Allah yang benar-benar tahu. Yang jelas, malam itu menjadi pelajaran yang tak akan kulupakan seumur hidupku. Bahwa setan dan jin nyata adanya, mereka bisa hadir di tengah kehidupan kita tanpa kita sadari. Bahwa manusia tak akan pernah kuat melawan mereka dengan kekuatan sendiri, kecuali dengan perlindungan Allah. Bahwa zikir, doa, dan iman adalah benteng yang paling kuat, sekalipun dalam ketakutan yang paling mencekam. Kini, setiap malam sebelum tidur, aku selalu membaca ayat kursi dan surah Al-Falaq serta An-Naas. Karena aku tahu, di dunia ini, bukan hanya manusia yang hidup berdampingan. Ada makhluk lain, yang kadang, duduk bersama kita, tanpa kita sadari. Dan pertanyaan itu masih menghantuiku hingga hari ini. Siapa sebenarnya yang duduk bersama kami malam itu? Malam itu berakhir tanpa jawaban. Sosok itu lenyap, meninggalkan bau anyir dan pertanyaan besar yang tak pernah terjawab. Ada yang bilang itu arwah penasaran, ada yang yakin itu jin kafir penyamar. Tapi aku hanya bisa berkata, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu kebenarannya. Yang jelas, kisah ini menjadi peringatan. Jangan pernah lalai dari doa. Jangan pernah jauh dari zikir. Karena kita tak pernah tahu siapa sebenarnya yang duduk di samping kita saat malam mulai menelan segalanya.